الغفار والصلاة والسلام على رسول المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا إخوتي وأخواتي الكرام أعزنا الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan kajian tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemarin nomor 115 yang kita baca terakhir, yaitu keluarnya seorang yang bernama Al-Jahjah. Dan tidak diterangkan kapan datangnya, tapi akan datang yang bernama seorang Al-Jahjah. Dan ini dari keturunan budak, Jahjah dari budak. Sementara yang dari yang Qahtan itu bukan dari budak tapi orang yang merdeka. Sekarang tanda nomor alamat atau tanda nomor 115, 117, 118, 119. Yang 116 yaitu berbicaranya binatang buas. Jadi binatang buas berbicara dengan orang-orang. Yang nomor 117 berbicaranya ujung dari cemeti. Cemeti itu berbicara ujung bicara. Kemudian yang nomor 118 berbicaranya tali sandal, talinya sandal. Nomor 119 berbicaranya atau pemberitahuan dari paha, fakhid. Seseorang memberitahu kepada orang yang punya paha itu sendiri, memberitahu tentang berita apa yang terjadi di keluarganya. Ini ada hadisnya memang, walaupun sebagian ilmuwan menafsirkan berbeda. Ini hadisnya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah la taqumus sa'atu, tidak akan berdiri dan bangkit hari kiamat hatta tukallimas siba'u al-insa, sampai binatang-binatang buas berbicara bersama orang-orang. Tukallimu hatta tukallimas siba'u al-insa wa hatta tukallimar rajulah adzabatu sautihi, dan sampai tali sandal seseorang, tali ujung cemeti, adamat ujung taraf, adamatu sauti, dan sampai ujung dari cemeti seseorang itu berbicara dengan pemiliknya. Hatta yukallimar rajulah adabatu sautihi wa syiraku na'lihi, sampai tali sandalnya, wa tuhbiruhu fakhiduhu, dan akan memberitahu kepada orang tersebut fakhiduhu, pahanya, bima ahdasa ahlahu ba'dahu, apa yang terjadi di keluarganya di belakang dia. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Ini Syekh Dr. Arifi mengatakan, sebagian ilmuwan mengatakan bahwasanya berbicaranya ujung cemeti, berbicaranya tali sandal, termasuk juga berbicaranya paha, itu katanya dia mengatakan apa yang terjadi sekarang ini. Sebagian ilmuwan berkata begitu, kata Syekh Al-Arifi, yaitu dengan wasail ittisal, alat telekomunikasi sekarang yang sudah canggih gitu kan, yang sudah canggih. Tapi kata beliau juga, bisa ini terjadi secara zahir. Jadi betul-betul terjadi itu semuanya. Ujung cemeti akan bicara, tali sandal akan bicara, binatang buas akan berbicara. Nanti ada juga riwayat tentang binatang buas, setelah ini ada keterangan. Begitu juga dengan paha. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian Syekh Al-Arifi berkata, adapun tentang berbicaranya binatang buas, itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ceritanya, dan ini hadisnya, hadis riwayat Ahmad dan sahih ala syartis sunan katanya. Kemudian saya baca hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, baina a'rabiyun fi ba'di nawahi al-Madinah,
di di bagian dari sekitar Madinah, di Madinah Munawwarah, ada seorang A'rabi, seorang Badui, fi ghanamin lahu, ketika dia menggembala kambingnya, ada alaihi dhi'bu fa akhadha syatan min ghanamihi, ada seekor serigala menyerang kambingnya dan mengambil seekor syat, domba dari kambingnya itu. Fa adrakahul a'rabi, dikejar dan ditangkap dia, kena maksudnya. Fastanqadhaha minhu wajahjahahu, hanya diselamatkan, tapi dia tuh fa'adat adh-dhi'bu, dan si adh-dhi'b ini, serigala ini tetap tidak menyerang, tapi pergi ikut orang yang Arabi jalan itu, orang Badui itu jalan. Kemudian summa aq'a, kemudian serigala itu duduk mustadfiran bidambihi yukhatibuhu, dia sambil duduk, kemudian dia berbicara dengan orang itu. Faqala adh-dhi'bu akhadta rizqan razaqani Allah, engkau telah mengambil rezeki dariku, di mana Allah telah memberi rezeki kepadaku, kata serigala itu. Qala ar-ra'i, berkata ar-ra'i, penggembala itu, wa ajaban min dhi'bin, nah mustadbirin bidambihi yukhatibu, jadi dia menjulurkan ekornya itu, kok berbicara denganku, heran kata dia kan. Faqala adh-dhi'bu, bicara lagi serigala itu, wallahi innaka latatruka a'jab min dhalik, sungguh kamu akan menemukan lebih dari itu, lebih hebat, lebih ajaib daripada itu. Qala ar-ra'i, berkata si penggembala, wa ma a'jabu min dhalik, apa yang lebih heran daripada itu, mengherankan dari itu? Qala adh-dhi'bu, berkata serigala itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nakhlataini bainal harrataini yuhaddisun nasa an ambai ma qad sabaq wa ma yakunu ba'da dhalik. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata adh-dhi'bu itu, kata serigala itu, ada di antara dua kebun korma, fin nakhlatain, nah kemudian bainal harratain, ada di antara dua harron, ini seperti desa, kampung lah. Nah, dia sedang berbicara dengan orang-orang tentang apa-apa yang terjadi, yang telah terjadi, dan apa-apa yang akan terjadi. Kemudian riwayatnya berbunyi, fana'aqal a'rabiyyu bi ghanamihi hatta alja'aha ila ba'dil Madinah. Kemudian dia meneriaki, na'aqah itu meneriaki, na'aqah meneriaki, kambing-kambingnya diteriaki supaya kumpul dan pergi. Akhirnya masuk, nah alja ila badil Madinah, terus jadi dijadikan satu di satu tempat di Madinah. Summa masya ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lagi itu datang ke Rasulullah, hatta daraba alaihi babahu, dia mengetuk pintu Rasulullah alaihi wasallam. Nah, falamma shallan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah salat, berkata Rasulullah, ainal a'rabiyyu sahibul ghanami, mana penggembala kambing, seorang Badui penggembala kambing itu. Faqamal a'rabiyyu, berdiri Rasulullah, al-a'rabi berdiri, berkata Rasulullah, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu, haddis an-nasa bima sami'ta wa bima ra'aita, beritahu kepada orang-orang apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Kemudian dia cerita terus yang terjadi itu. Nah, jadi terjadi cerita yang tadi itu. Akhirnya apa? Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda dzalik shadaq, dia telah jujur. Ayatun takunu qabla as-saah, itu tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Walladzi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja ahadukum min ahlihi fayukhbiruhu na'luhu aw sautuhu aw asahu bima ahdasa ahluhu ba'da. Apa kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, tidak akan bangkit hari kiamat sampai seseorang dari kamu keluar dari rumahnya, kemudian akan memberitahu kepada dia
sandalnya, di sini sandal, tadi tali sandal, atau cemetinya, atau tongkatnya, dengan apa-apa yang terjadi pada keluarganya. Subhanallah. Walaupun sebagian ahli hadis mengatakan ini hadis dhaif, tapi Imam Hakim dan ada mengatakan Imam Ibnu Katsir ini periwayatannya ini seperti Ahlus Sunan, jadi seperti riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, syarat-syaratnya seperti itu. Kemudian begitu juga telah terjadi seekor al-baqar, sapi berbicara. Nah, yang ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yasuqu baqaratan qad hammala 'alaiha. Ketika seorang laki-laki menggiring seekor sapi, dia memberi beban di atasnya. Iltafatat ilaihil baqarah. Sapi itu menoleh kepada laki-laki itu. Faqalat, berkata sapi itu, inni lam ukhlaq li hada. Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini, untuk membawa beban yang berat maksudnya. Walakinni khuliqtu lil harthi, tapi aku diciptakan untuk membajak al-harth, membajak. Faqala an-nasu, yang mendengar itu berkata orang-orang para sahabat, subhanallah ta'ajjuban wa faz'an abaqartun tatakallam. Sahabat keheranan, masa ada seekor sapi berbicara? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni u'min bih, aku percaya dengan itu. Wa Abu Bakar wa Umar, dan Abu Bakar juga percaya, Umar juga percaya. Ketika itu ada Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah tanda nomor sekian dan nomor sekian. Baik, kita lanjutkan ke tanda berikutnya. Tanda nomor 120, 121, yaitu tidak akan bangkit hari kiamat sampai Islam itu hilang. Maksudnya ajaran-ajaran Islam tidak diamalkan, walaupun masih ada orang baca la ilaha illallah. Nah, kemudian yang nomor 121, Al-Quran juga akan dihapus. Maksudnya tidak terbaca lagi, sudah Al-Quran tidak dihafalkan, hilang dari hati-hati orang yang hafal, hilang Al-Quran itu. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat juga. Ini hadis-hadisnya saya bacakan. Nah, An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yudrasul islamu kama yudrasu wasyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Akan hilang Islam, hilang yumha, hilang seperti hilangnya warna tenun, warna celupan dari baju itu yang dicelup, hilang warnanya. Sampai ketika itu tidak diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan akan hilang Al-Quran dalam satu malam, sehingga tidak tersisa pada itu di atas bumi ayat, satu ayat pun. Wa tabqa tawaifu minan nas, dan akan ada beberapa kelompok manusia, asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua, wal ajuz, sudah tua renta, yaquluna, mereka hanya berkata, adrakna abaana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Kami hanya menututi bapak-bapak kita, kakek moyang kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan kami mengatakannya. Kemudian lanjutan hadisnya, ketika Hudzaifah meriwayatkan hadis ini kepada para sahabat, akhirnya keheranan para sahabat yang mendengar dari hadis Hudzaifah ini, mungkin juga ada tabi'in ketika itu. Kemudian bertanya seorang
tabi'in bernama Silah bin Sufar Ar-Rawi yang mendirikan dari Hudzaifah. Ya Hudzaifah, fama tuni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma siyamun wala sadaqatun wala nusukun. Wahai Hudzaifah, apa gunanya mereka berkata la ilaha illallah? Tidak ada gunanya berkata la ilaha illallah. Mereka tidak tahu puasa, tidak tahu apa itu puasa, tidak tahu sedekah, tidak tahu itu apa ibadah. Akhirnya dalam ceritanya sampai 3 kali tidak dijawab oleh Hudzaifah. Jadi bertanya itu sampai tidak dijawab. Akhirnya apa terus? Yang ketiga kalinya ketika bertanya, Silah bin Sufar bertanya kepada Hudzaifah, apa kata Hudzaifah? Faqala ya Silatu, wahai Silah, tunjihim minan nar. Justru kalimat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu. Jadi bertauhid masih la ilaha illallah, bukan orang kafir, mungkin tidak sholat, tidak apa ya. Ya itu seperti yang saya sampaikan di hari Jumat atau kapan itu kemarin, jadi kajian tafsir ya. Jadi akan masuk ke surga yauman minad dahri wa in asabahu ma asabahu qabla dzalik, walaupun dia mendapatkan apa-apa sebelum itu. Baik, itu nomor 122. 122 akan ada bala tentara yang akan menyerang Mekah, Ka'bah maksudnya. Nah, kemudian yang ada ketika itu akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi semuanya yang ada di saat itu. Ini bukan zaman Abraha dulu, bukan, belum ini masih. Abraha sudah berlalu kan. Nih hadisnya dari Ubaidullah ibnul Qutbiyah qala dakhala al-Haris ibnu Abi Rabi'ah wa Abdullah ibnu Safwan wa ana ma'ahuma. Kata Ubaidullah ibnu al-Qibtiyah, Al-Haris ibnu Rabi'ah ibnu Abi Rabi'ah, kemudian Abdullah bin Safwan, aku bersama mereka berdua, kita masuk ke Ummu Salamah, bertemu dengan salah seorang istri Rasulullah SAW bernama Ummu Salamah. Fasa'alaha 'anil jaisyil ladzi yukhsafu bihi. Bertanya dua orang sahabat ini, yaitu Al-Haris dan Abdullah bin Safwan, bertanya kepada Ummu Salamah tentang tentara yang menyerang Mekah dan akan semuanya akan ditelepkan ke bumi. Nah, dan waktu itu pertanyaan ini ketika masa khalifah siapa? Abdullah bin Zubair. Kemudian di saat itu khalifah Abdullah bin Zubair berperang bersama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Apa terus? Faqalat, berkata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'udhu a'idun bil bait, akan ada seseorang minta perlindungan di Ka'bah. Itu Imam Mahdi. Di sini ayat di sini. Nah, fayab'atsu ilaihi ba'ats fa idza kanu bi baida fayub'atsu li ba'ats. Jadi ada orang yang mau menyerang, yang mau ke Mekah itu, Ka'bah itu, fa idza kanu bi baida minal ardi, ketika sampai belum masuk di baida, di tanah yang lapang dari bumi, khusifa bihim, mereka ditenggelamkan. Fakultu, berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, fa kaifa biman kana karihan, bagaimana dengan orang yang mau menyerang atau mungkin dipaksa? Nah, terpaksa dia atau tidak suka, kenapa kok ditenggelamkan semua? Kan tidak semuanya ikut tentara itu. Qala yukhsafu bihi ma'ahum, dia ditenggelamkan ke dalam bumi, walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati ala niyyati, tapi nanti masing-masing orang itu dibangkitkan kelak pada hari kiamat tergantung niatnya. Ini hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan innahum yub'atsuna ala niyyatihim, semua mereka itu akan dibangkitkan tergantung dari niat mereka masing-masing. Nah, jadi sebelum nyampe ke Ka'bah mereka sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan dari beberapa riwayat tentang hadis ini, disebutkan bahwasanya yang Aid tadi yang minta perlindungan di Ka'bah itu adalah Al-Imam Mahdi.
yang bernama Muhammad ibnu Abdullah, sama namanya dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai karomah, kata ulama, karomahnya Imam Mahdi, nah ketika mau diserang oleh tentara ini. Jadi terjadinya nanti ketika Imam Mahdi sudah turun. Nah, terus ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat abitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi faqulna ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kayak ngigau kayak apa dalam ketika tidurnya beliau itu. Faqala sona'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluhu. Faqala, berkata Rasulullah, Aisyah, sesuatu telah lakukan dalam tidur Rasulullah, belum pernah kamu melakukannya seperti itu. Kemudian al-ajab anna nasan min ummati ya'ummuna hadzal bait. Heran, ada beberapa orang ya'ummuna hadzal bait, menuju ke Ka'bah. Itu al-bait di sini. Li rajulin min Quraisyin, karena mereka itu mau menangkap, mau menyerang seorang laki-laki dari Quraisy. Qad laja'a bil bait, dia sudah minta perlindungan di Ka'bah. Hatta idza kanu bil baida khusifa bihim, sampai ke tempat yang terlapang sebelum masuk ke Ka'bah, maksudnya ke tanah haram, mereka sudah ditenggelamkan. Nah, faqulna ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, innat tariqa qad tajma'un nasa, sungguhnya jalan itu bisa mengumpulkan semua orang. Semua orang mau menyerang, ikut-ikutan, banyak yang ikut. Bagaimana Rasulullah? Faqal na'am. Na'am, ya Rasulullah. Fihim al-mustabsir wal majbur wa ibnus sabil. Dia, mereka di sana ada yang mengerti, ada yang terpaksa, dan ada juga mungkin ibnu sabil, musafir. Yuhlakuna mahlakan wahidan, mereka dibinasakan dengan satu kali saja semuanya. Wa yasduruna masadir syatta, dan mereka itu keluar dari yang macam-macam. Jadi niatnya macam-macam mereka kan, tidak semuanya berniat mau menyerang semuanya. Akhirnya apa? Yab'athuhumullahu ta'ala ala niyatihim, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka kelak tergantung dari niat mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu riwayat, ini yang di Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauzu jaisyun al-Ka'bah, akan ada satu bala tentara yang akan menyerang Ka'bah, memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ketika sampai suatu tempat tanah lapang akan ditenggelamkan dalam bumi mereka dari awal sampai akhir semuanya. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana Rasulullah kok bisa ditenggelamkan semuanya? Nah, di dalam mereka itu ada orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, orang awam, aswaquhum wa man laysa minhum, tidak termasuk dari bala tentara itu. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyatihim, sama dengan tadi, mereka itu akan ditenggelamkan semuanya dan mereka dibangkitkan tergantung dari niat mereka semuanya. Baik, kemudian nomor 123 yang terakhir malam ini, tarkul haji li baitillahil haram. Jadi Masjidil Haram, nah Makkah sudah tidak ada lagi pelaksanaan ibadah haji. Jangan seperti Ustadz yang kemarin katanya ada haji, tidak ada kemarin ini, tidak ada haji, masih ada kok itu. Ya sekian orang, barusan 60.000 itu yang tahun 1942 42 60.000 orang yang haji. Iya, bukan tidak ada, ada. Baik, dan ini termasuk tanda akhir zaman ya. Hadisnya saya bacakan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta la yuhajjal baitu. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang berhaji ke Baitullahil Haram. Makanya di sini dikomentari, dan ini nanti masih akhir ini, karena sampai turunnya Ya'juj wa Ma'juj sesudahnya itu masih ada haji. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ketika sudah terakhir itu kan tanda-tanda kiamat sebelum ini, yang 10 tanda besar itu masih ada, setelah itu masih ada riwayatnya nanti. Nah, makanya ada penafsiran makna daripada itu, ada yang menafsirkan, nanti ada penafsirannya. Dari Abu Sa'id saya baca lagi yang tentang Ya'juj wa Ma'juj, dari Abu Sa'id juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yuhajjannah hadzal baitu, sungguh akan dilaksanakan haji ke Baitullah, ke rumah ini, ke Baitullah. Wala yu'tamarannah, dan sungguh akan ada umrah ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj, setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi itu ada, itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, terus kata ulama, maksud daripada la taqumus sa'ah hatta la yuhajjal baitu apa? Nah, bisa saja akan terjadi tidak ada haji karena terjadi peperangan beberapa saat, entah betul berapa tahun, bisa saja. Itu penafsiran dari sebagian ulama. Nah, kemudian ada haji lagi setelah itu. Nah, atau ada mungkin apa, tidak boleh dilarang sama sekali. Karena apa? Allah taala alam. Di sini tidak ada keterangan jelas. Jadi jangan pasti ada sampai Ya'juj Ma'juj, itu pasti ada. Hanya bisa saja mungkin berhenti atau apa, wallahu taala a'lam. Nah, demikianlah ikhwani sampai nomor 123, tanda-tanda hari kiamat. Kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.